Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, smart listeners, bicara tentang inovasi, pastinya ini menjadi satu hal yang menjadi concern ya, banyak bisnis di Indonesia. Apalagi dengan persaingan yang semakin ketat, semakin ke sini semakin mencengangkan gitu inovasi-inovasi dari beragam lini bisnis dan juga industri, membuat kita juga harus bisa, membangun ataupun juga mengembangkan semangat inovasi. Lantas apa yang harus menjadi poin-poin penting agar semangat inovasi itu bisa terus dimiliki di berbagai generasi? Kita akan membahasnya secara tuntas dalam Smart Enterprise edisi hari Kamis, my listeners, di jam 7 sampai dengan jam 8 ada Audrey Juwana yang akan memandu. Seperti biasa sudah hadir Mbak Patricia Susanto. Selamat malam Mbak Patris. Selamat malam Mbak Adri, selamat malam Smart Listeners, semoga sehat semuanya ya. Amin, harus tetap sehat, dan juga pastinya semangat karena ini sudah memasuki pertengahan tahun ya, Mbak Petris. Mungkin beberapa dari bisnis ataupun perusahaan sedang melakukan evaluasi tengah tahun gitu ya, untuk menentukan langkah-langkah ataupun ketertinggalan apa sih yang harus dikebut sampai dengan akhir tahun. Tapi kalau kita bicara tentang inovasi, nah ini apakah menjadi momentum penting juga nih di akhir tahun membicarakan tentang inovasi dalam bisnis kita? Mbak Petris, silakan. Ini kalau inovasi itu kan topik yang tidak pernah habis ya Mbak ya Ya. sebenarnya. Dan topik di seluruh tahun kayaknya kan. Ya. Dari Januari sampai Desember dibahas terus inovasi-inovasinya. Itu yang saya lihat memang topik yang menarik yang selalu dibicarakan. Tetapi yang penting juga adalah implementasi dari inovasi-inovasi tersendiri ya. Itu menjadi salah satu kuncinya untuk keberhasilan perusahaan juga. Oke. Jadi tidak hanya mungkin pintar menyusun inovasi, tapi juga implementasi. Itu tadi yang mungkin Betul. menarik ya, Mbak Petris. Tapi kalau kita ngomongin tentang inovasi itu mungkin mindset dari, kita gitu ya, pelaku bisnis itu kan harus yang besar gitu ya, harus yang mungkin merubah banyak sisi gitu. Nah, kita definisikan dulu nih di awal, jangan sampai kita nganggapnya inovasi itu satu hal yang besar, tapi sebenarnya nggak besar-besar banget gitu ketika mungkin kita, lakukan step by step. Silakan Mbak Petris. Ya, kalau kita bicara inovasi sekarang ini kan lekatnya dengan digital ya, Mbak ya. Ya. Di mana ini inovasinya adalah disruptif gitu kan, groundbreaking. Kayak kita bicara tentang Gojek, Topet, itu kan inovatif ya, inovasi yang luar biasa. Tetapi dalam sisi pengusaha ataupun organisasi, sebenarnya inovasi itu bisa dimulai dari hal-hal yang sangat kecil. Oke. Kalau dulu ingat zaman tahunnya 2000-an ya, kita hot-hotnya adalah agronomics gitu kan. Yes. Kursi yang agronomics gitu kan, yang Ya. biar orangnya nyaman kerjanya, duduknya nggak sakit pinggang gitu kan, dan kemudian produktivitasnya meningkat. Hal-hal tersebut juga kita katakan sebagai bagian dari inovasi. Itu yang mulai dari yang simple sebenarnya, apakah mendapatkan rupiah dari kita membelikan kursi yang ergonomics? Pastinya enggak, gitu Ya. kan. Malah keluar uang karena harus beli kursi baru, gitu. Tetapi itu kita katakan sebagai bagian dari inovasi, karena nanti ujung-ujungnya adalah orang-orangnya akan lebih nyaman, kerja lebih produktif, kemudian breaknya tidak akan terlalu panjang, dan yang paling penting kesehatannya akan lebih baik, jadinya preventif. Nah, itu adalah salah satu inovasi juga. Kalau kami pergi ke beberapa lokasi di daerah, di lapangan, salah satunya kami pernah ke Pertamina, itu saya melihat ada Innovation Award nih kan. Biasanya ada yang Innovation Award ya. Yes. Salah satu hal yang paling simpel adalah mereka pakai helm, pakai kacamata, karena di lapangan itu suka hujan atau suka kabut kalau pagi hari, dia punya ditambahin nih wiper kecil untuk di Oke. kacamatanya. Jadi Ya. kalau hujan sama dia tinggal ditarik. Nah, Ya. pakai tarikan apa? Kayak kita narik jendela gitu kan, buka korden gitu. Ya. Hal-hal yang simpel seperti itu dibuat sendiri, prakarya lah ya gitu, bahasa awamnya banget ya. Itu dibuat simple hanya untuk digunakan di kota tersebut. Oke. Inovatif nggak? Inovatif sekali.
Menghasilkan uang nggak? Again, enggak gitu kan. Sama kok uangnya, jualannya minyak sama, harganya nggak naik ya turun gitu kan. Ya, Tapi untuk orang-orang yang bekerja akan menjadi lebih nyaman. Dia nggak usah buka kacamata, ngelap, ah, masukin lagi, itu akan lebih take time dan nggak nyaman. Nah, inovasi-inovasi seperti ini yang sebenarnya kalau dari sisi perusahaan adalah inovasi yang kita ingin lakukan. ya, Simple, tidak terlalu costly, tetapi membuat pekerjaannya lebih baik. Itu hmm, yang nantinya pun kalau dirupiahkan, kalau memang nanti ujungnya rupiah ya bisa. Tetapi tidak semuanya harus diujungkan dengan rupiah. Itu ya, mungkin yang kita definisinya di situ dulu ya, ya, ya. Mbak. Jadi nggak harus inovasi yang luar biasa menggebrak seluruh dunia gitu. Yes. Inovasi yang harus mendatangkan revenue 30% gitu ya. Nah, Iya, itu mungkin kita betul. pikirin, nanti gitu ya. Tapi ya itu ya, terkait dengan kualitas SDM juga inovasi-inovasi itu juga diperlukan sekali, sehingga, apa yang dikerjakan juga bisa dengan baik terselesaikan dari sisi prosesnya. Nanti kita akan bahas nih, hal ini cukup menarik karena memang kalau ngomongin tentang inovasi ini rasanya harus menjadi culture yang baik dalam sebuah perusahaan ataupun bisnis. Karena ya banyak juga challenge gitu ya kalau misalnya Hmm. kita lihat, sekarang mungkin banyak yang menyuarakan inovasi tapi terbentur ABCD ABCD. Jadi membuat mungkin teman-teman yang ada di dalam, "Udah deh nggak usah ngomong deh, diem aja mending ikutin aja gimana alurnya." Nah nanti kita akan bahas juga sebenarnya gimana sih kondisi realnya Smart Listeners. Selain satu ini, jadi untuk Anda yang ingin sharing berkaitan dengan, inovasi, bagaimana cara menumbuhkan juga semangat inovasi, silahkan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Listeners, menyambung perbincangan kita dalam Smart Enterprise, bicara tentang menjaga semangat inovasi. Rasanya memang setiap sumber daya yang ada di sebuah perusahaan ataupun bisnis bisa memikirkan inovasi-inovasi yang baik gitu ya untuk mempermudah ataupun membuat pekerjaan lebih efektif, efisien, atau bahkan bonusnya bisa mendatangkan revenue gitu ya, Mbak Beatrice. Tapi Betul. Bicara tentang keberanian menyuarakan, inovasi ataupun semangat untuk memunculkan inovasi, ini juga
kayaknya harus dibangun sejak dini karena akan bagus jika ini menjadi sebuah budaya. Gimana kondisi realnya? Apakah banyak juga nih challenge ditemukan perusahaan sulit berinovasi karena nggak ada yang mau ngomong, nggak ada yang mau bersuara karena banyak apa ya, batasan-batasan yang membuat mereka sulit merealisasikan inovasinya? Silakan, Mbak Nah, Patrice. benar, Mbak. Jadi itu adalah challenges untuk inovasi ya, selalu didiskusikan, selalu dichampionkan gitu Iya. kan, tetapi implementasinya yang sulit sekali. Nah, kenapa gitu? Kalau kita lihat banyak sekali perusahaan, udah umum ya sekarang mempunyai tadi ya bulan inovasi atau hari inovasi di mana seluruh karyawan diberikan waktu, kesempatan untuk silakan propose inovasi-inovasinya seperti apa. Nanti ada hadiah-hadiahnya gitu kan Yes. biasanya. Nah, setelah itu apa yang terjadi dengan inovasi-inovasi ini? Itu Mhm. biasanya ya udah terima kasih, disimpan baik-baik, difoto. Dah, Ya. selesai titik. Aha. Kenapa tidak diimplementasikan gitu kan? Jarang sekali yang memang benar-benar berhasil mengimplementasikan. Mhm. Hanya beberapa perusahaan yang dapat mengimplementasikan inovasi dengan baik. Karena biasanya itu merubah habit. Kalau tadi yang Oke. saya cerita di sesi sebelumnya, kalau helm ditambahin kacamata, ditambahin wiper sedikit, kalau hujan dia tinggal tarik, tarik, kemudian kabutnya hilang, itu oke, itu Ya. dilakukan. Karena itu benar-benar perlu dan Mhm. tidak menjegal siapapun, gitu kan? Ya. Nah, masalahnya kalau kita bicara tentang sistem, Mhm. bisnis prosesnya, kita mau berinovasi. Kejadian nih, kemarin ada yang mengatakan em, kita mau pakai sistem baru deh, Mhm. inovasi kan? Ya. Nggak usah inovasi lah, itu even copycat aja ya. Kayak kita ada orang tetangga nih punya sistem, kita mau copy dong, kita kayak bagus. Ya. Menggantikan WhatsApp gitu kan, Oke. lebih ke tracking sistem communication antar timnya ketahuan, assignment-nya bisa kita tracking semuanya. Inovasi yang bagus, ide yang bagus. Kemudian disetujui, dibeli sistemnya, tapi tidak dipakai. Mhm. Kenapa? Karena itu mengubah habit. Nah, habit Oke. ini yang kita sangat kental dengan, kalau di Indonesia WhatsApp kan kayak teman baik kita ya, Mbak ya. Betul. Ditengok terus gitu. Iya. Itu mengubah habit itu yang sulit. Mhm. Belum lagi kalau inovasi itu kemudian harus dikawal. Ya Oke. kan? Digunakan tidak, diimplementasikan tidak, Mhm. itu dikawal dan itu merubah kebiasaan-kebiasaan orang atau mengeliminasi pekerjaan-pekerjaan orang, itu yang kita katakan sulit. Oke. Tapi kalau yang simple-simple tadi itu, kalau inovasinya tidak kena ke kanan ke kiri ya, maksudnya tidak ada nih ranah orang yang kita tabrak, Mhm. biasanya berjalan. Tapi Oke. kalau ada ranah orang yang ketabrak, biasanya itu yang akan sulit. Mhm. Ditambah lagi, kita melihat adalah siapa yang akan merealisasikan ini. Ya. Apakah ada orang yang bertanggung jawab? Sosialisasinya bagaimana? Dan lain sebagainya. Mhm. Kenapa kita selalu melihat inovasi-inovasi kecil di masing-masing divisi, kalau perusahaannya cukup besar, itu jalan. Ya. Begitu suruh dibawa corporate wide, itu mandek gitu kan. Betul, Kalau nyangkut. divisi kecil masing-masing jalan, nggak Iya, iya. masalah. Nobody stepping on anyone's toes. Dan Mhm. nggak, dan yang menginovasikan, menginisiasikan ada di situ. Begitu kita implementasikan corporate wide, bubar di jalan. Ya. Itu biasanya yang terjadi. Oleh karena itu budaya inovasi atau growth mindset itu yang harus dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Itu Mhm. mungkin ya Mbak ya untuk permulaannya. Oke, growth mindset ya. Ini yang mungkin menjadi catatan juga ya. Nggak hanya mungkin si pembuat inovasi ataupun mungkin pemegang kebijakan, tapi juga seluruh karyawan ataupun sumber daya yang terdampak juga harus punya growth mindset. Karena tadi merubah habit ya Mbak Patricia ya. Pasti ada yang akan Mm-mm. berubah kebiasaannya. Cuma kan memang hal ini menjadi challenge yang cukup besar. Apa sih mungkin hal-hal yang bisa dilakukan perusahaan ataupun pelaku bisnis ya untuk membangun growth mindset ini dari hal-hal yang simpel mungkin ya. Ya mungkin, kita nggak ngerasa ini menjadi dampaknya ke depan ya bisa merubah habit ataupun, merubah kebiasaan yang cukup berbeda dari, inovasi yang kita lakukan, Mbak Patrice.
Ya, sebenarnya apa yang kita bisa lakukan adalah leadership-nya memang mendukung, gitu kan. Oke. Sebenarnya kalau backup dari leaders-nya ada, itu akan bisa berjalan. Masalahnya kadang-kadang leaders-nya juga lupa, bukannya nggak mau ya, Mbak ya. Ya, Kadang-kadang, oh nggak ada support gitu. Kebanyakan yang harus banyak karena disupport nggak oleh ada. leader. Nah, Oke. jeleknya budaya kita adalah masih nurut leaders-nya. Mhm. Leaders-nya berkatakan apa, itu yang dilakukan. Kalau tidak ada keterpaksaan, itu yang sulit. Nah, ini yang memang harus dirubah, tetapi sepertinya jalan masih panjang ke sana. Oke. Di situ komitmen dari leaders, nggak usah komitmen deh, support dari leaders aja udah cukup. Mhm. Nah, itu kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi secara reguler, kita melihat karena leadersnya membackup dan memberikan kredit. Jadi gini, yang dimaksud memberikan kredit adalah ini bukan ide saya ya, tapi idenya Mbak Audrey nih. Idenya Mbak Audrey bagus banget, yuk kita support. Saya udah lakukan, saya udah ini. Nah, itu yang membuat orang-orang lain juga, oh dihargai nih. Yes. Saya punya ide, saya dihargai. Kalau diambil idenya oleh leadernya, itu kan jadi ilfil ya, Mbak ya. Lama-lama dia Betul. juga nggak mau gitu kan. Ini ide event, ide saya, tapi yang take credit orangnya. Nah, itu yang kadang-kadang hal yang kecil-kecil seperti ini yang perlu dilakukan. Yang kadang-kadang lupa dilakukan oleh para pemimpin. Jadi, pemimpin itu yang drive budaya organisasi. Oleh karena itu, pemimpin yang benar-benar mengerti untuk mau kemana sih, gimana sih caranya kita menjadi pemimpin yang baik, bagaimana kita driving inovasi. Kadang-kadang pemimpinnya juga nggak berinovasi, Ya. which is okay. Mhm. Tidak semua pemimpin harus berinovasi, tapi dia bisa mengungkap dari masing-masing individu untuk, ayo kamu punya ide apa? Ya. Ayo kamu punya ide apa? Apa sih kekurangan kita? Ayo dong kita bisa lakukan apa saja. Nah, hal-hal seperti itu sih Mbak. Mhm. Itu yang menjadi salah satu ininya, apa tuh namanya, promotor dari inovasi adalah selalu pemimpinnya. Kembali lagi ke mereka. Yes, oke. Jadi ini PR yang cukup berat ya untuk para leader untuk ada yang mungkin mendengarkan, tapi ketika memang Anda bisa menjadi promotor tadi seperti Mbak Patrice katakan, pasti inovasi ini akan berjalan dengan baik seperti itu ya. Oke, aku juga penasaran Mbak Patrice, mungkin banyak perusahaan-perusahaan ataupun mungkin bisnis gitu ya yang menjadwalkan inovasi reguler tadi seperti yang Mbak Patrice katakan per bulannya atau bahkan per tahun dan lain sebagainya. Cuman kalau kita melihat kebutuhan itu gitu ya dalam perusahaan sendiri, adakah memang timing-timing tertentu untuk kita menciptakan inovasi atau tidak? Nanti kita akan bahas ya Mbak Patrice. Atau mungkin standarnya kapan sih kita butuh inovasi dalam perusahaan? Apakah terus harus berkala gitu ya atau tidak? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, small listeners. Jadi untuk Anda yang juga mungkin ingin sharing, ingin bertanya seputar tentang, menjaga semangat inovasi, silakan ya. Boleh di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami masih membahas bersama dengan Mbak Patricia Susanto dari The Jakarta Consulting Group. Tetaplah bersama kami dalam Smart Enterprise. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter.
meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Listeners, kembali lagi Audrey Juwana menemani Anda dan kami sapa dulu ya untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, terus juga Pekanbaru, Surabaya, Jakarta, Palembang, dan juga kota-kota lain yang mungkin sedang menyimak Smart Enterprise malam hari ini. Kita membahas tentang menjaga semangat inovasi. Yang kalau Anda ikuti dari sesi pertama sampai dengan sesi kedua, kita makin paham gitu ya, inovasi ini sangat-sangat dibutuhkan untuk menunjang hasil kerjanya kita dalam sebuah bisnis ataupun perusahaan. Nah, di mungkin perusahaan Anda ataupun bisnis Anda ada pasti momennya ketika kalau di kantor kita ada tahunan tuh Mbak Petris ya, ada lombanya juga, competition-nya untuk membuat inovasi. Mungkin di perusahaan Anda juga ada inovasi berkala yang dilakukan secara reguler, tapi timing untuk kita bisa punya inovasi dan juga mungkin menerapkannya, apakah ada standar-standar tertentu nih Mbak, yang harus kita pahami sebagai mungkin leader ataupun business owner? Silakan Mbak Petris. Ya, jadi kalau kita lihat kan tadi mau berkala apa tidak gitu ya Mbak ya. Ya. Nah itu kan sebenarnya kita tidak perlu inovasi itu berkala gitu kan. Harusnya berjalan berkelanjutan. Yang menarik adalah kalau diberikan target itu biasanya baru berjalan. Ngerti nggak? Oke. Jadi gini, kalau oke kita bisa melakukan inovasi anytime. What happen? Nothing happen, gitu kan? Nah, biar ada inovasi, kita buatlah kompetisi. Kompetisinya kita lakukan per 6 bulan, per setahun. Tanggalnya itu pun juga acak. Sebenarnya kan inovasi kan is a year long process, is never ending process because we never have perfection gitu. Jadinya itu hanya untuk membuat masing-masing bagian, masing-masing individu. Oh ada nih targetnya, oh ada nih rewardnya. I want to get something. Nah itu yang kita lakukan dalam kita membuat target-target tadi itu tanggal-tanggal dan lain sebagainya, malam inovasi dan lainnya. Ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya bagaimana ya harusnya setiap saat. Karena kan perubahan harus kita lakukan secara terus-menerus. Perbaikan tidak pernah selesai gitu kan. Yang hari ini baik gitu ya, yang hari ini udah baik banget, ya mungkin bulan depan atau tahun depan udah tidak relevan gitu kan. Ya kita lihat aja lah semua. Kemarin dulu kita COVID, Betul. paling baik apa WFH. Oke, sekarang yang paling baik apa hybrid gitu kan. Terus nanti ada lagi masalah lagi. Oh, kalau hybrid nanti unfairness, berarti kan nggak pas lagi. Nah, terus-terusan. Jadi kita terus beradaptasi. Tapi di industri-industri yang lain, oh hybrid, nggak usah hybrid. Remote, full remote is okay. Jadinya itu adalah adjustment yang kita lakukan. Nah, yang tadi kita bicarakan di sesi sebelumnya adalah mindsetnya ini yang harus melihat it's not a bad thing. Bukan berarti kita salah sebelumnya, tetapi kita memang maju gitu kan. Karena kita mau maju, kita harus merubah habit. Kadang-kadang habit ini yang sudah kebiasaan yang sulit dirubah. Itu aja sih tantangan besar inovasi adalah itu. Oke, ini juga ada pertanyaan nih Mbak Petris dari Mbak Cecilia yang ada di Karawang. Selamat malam Mbak Petris, boleh info nggak sebenarnya apa sih standar bahwa inovasi itu dikatakan sukses diterapkan dalam sebuah perusahaan? Mohon arahannya, silakan Mbak Petris. Sebenarnya inovasi itu tadi ya, kita bisa melakukan penambahan revenue itu baru ideal banget gitu Oke. kan. Atau kita adalah efisiensi.
Hmm, Efisiensi mempercepat kita bekerja, mengurangi apa tuh namanya manpower, oke. kemudian mengurangi step-stepnya juga gitu kan, atau mengurangi resiko. Itu yang kita lakukan dengan inovasi. Jadi inovasi kan tambah dan kurang aja gitu Mhm. kan. Kita bisa menambah revenue baik, mengurangi kecelakaan, mengurangi resiko, itu juga lebih baik lagi. Jadinya tambah kurang aja, mengurangi waktu is good gitu kan. Hal-hal itu yang dilakukan untuk melihat bahwa inovasi itu baik apa tidak sih. Standarnya cuman dia bisa menambah atau dia bisa mengurangi sesuatu gitu. Oke, terima kasih Bu Cecilia yang ada di Karawang. Selanjutnya ke Palembang ada, Bapak Amri yang menanyakan, "Mbak Petri, saya bekerja, sebagai leader di satu perusahaan, tapi banyakan, Gen Z ya dan juga millennials yang muda-muda. Mereka sangat banyak banget inovasinya, tapi, dalam prosesnya pasti kita nggak bisa melakukan inovasi sekaligus, harus berkala gitu ya. Gimana untuk memberikan pemahaman kepada mereka karena mereka tuh orangnya gemes banget gitu ya. Pengennya nyampein sekarang, besok udah direalisasikan gitu. Ini challenge Banget. yang saya rasakan," kata Pak Amri di Palembang. Silakan Mbak Petris. Ya, baik. Terima kasih Pak Amir. Pertanyaan yang bagus itu dan dirasakan oleh semua HR atau owner di perusahaan. Inginnya hari ini udah jadi gitu besok kan. Betul, Baru ya. ngomong hari ini, besok harus diimplementasikan semuanya. Memang harus ada pengertian kenapa itu tadi juga ada malam-malam inovasi, ada deadline inovasi itu untuk apa ya meringkas sebenarnya mana saja yang akan digunakan sehingga mereka juga tahu ada loh prosesnya, ada loh tahapan-tahapannya dan resources perusahaan kan terbatas ya. Tidak Mhm, semuanya bisa diimplementasikan ya, karena inovasi itu bagaimanapun selain dia tadi merubah cara kita bekerja, pasti ada resources yang digunakan. Resources entah sumber daya maupun dari monetary. Nah, mhm, kalau monetary kan nggak bisa semuanya terus kita langsung gunakan, implementasikan semuanya. Ada juga batasan-batasan dari organisasi, tahapan-tahapan. Nah, ini yang menarik kadang-kadang mereka terus patah arang, ya kan? oke. Begitu kita inovasi, oh bagus, 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 kemudian tidak diterapkan, mereka jadi ya udah deh nggak usah ngapain percuma gitu kan. Ya, Karena baru ditolak sekali ya, sedangkan iya, kalau generasi kita udah ditolak berkali-kali, kita sekali. masih maju gitu Tahan kan, nggak banting. tahu malu. Iya, Coba lagi sampai bisa. heeh, Nah, ini yang nanti kita melihat inovasi yang paling persisten, inovatornya, itu yang diimplementasikan. Jadi ya kita memang harus memberikan pengarahan, kita harus memberikan feedback kepada mereka inovasi apa sih yang dilakukan. Itu adalah koridornya. Itu apa? Oke, permasalahan organisasi atau kebutuhan organisasi atau kebutuhan konsumen yang kemudian kita perlu lakukan inovasi atau bisnis proses yang baru sehingga kita bisa lebih baik di organisasi. Itu mhm, yang sebenarnya dicari oleh perusahaan saat ini. Nah, hal itu menjadi guidance untuk mereka melakukan inovasi. Jadi, terlalu wild. ya, Kadang-kadang terlalu out of the box ya, sampai betul, bingung sendiri. Oh bagus sih, tapi sebenarnya impactnya kepada organisasi sejauh mana? Kalau heeh, impactnya sedikit mau diapain? Gak bisa mhm. juga kan? Nah, kita kan ngukur impact. Nah, impactnya ini yang kita harus kembalikan lagi. Gitu. Mhm, oke. Terima kasih Pak Amri, pertanyaan yang mewakili banyak HR dan juga leader yang mungkin mendengarkan kita pada malam hari ini gitu ya. Satu lagi mungkin Mbak Petri sebelum kita break, ini juga hampir mirip ya. Ini kita ke Kenny yang ada di Jakarta Barat ya. Mbak Petris izin tanya katanya gitu. Kalau bisa bicara tentang inovasi, kebetulan di perusahaan saya sudah sangat baik gitu ya untuk memfasilitasi inovasi-inovasi karyawannya. Tetapi, pastinya ada inovasi yang sukses dan ada inovasi yang mungkin, belum bisa dijalankan di momen tersebut. Nah, sebagai leader tuh gimana sih untuk menyampaikan kepada, si pemberi inovasi gitu ya, jika inovasinya memang belum bisa diterapkan, sekarang gitu, karena satu dan lain hal? Silakan Mbak Petris.
Gimana Mbak Audrey, bisa sekali lagi Mbak? Oke, ini pertanyaan dari Pak Kenny, kalau bicara tentang memberikan inovasi pasti ada yang gagal ataupun ada yang sukses ya, Mbak, ya? Ada yang bisa diterapkan Ya, ataupun belum oke. bisa diterapkan. Nah, gimana caranya leader untuk menyampaikan jika inovasi tersebut belum bisa diterapkan di momen tersebut karena satu dan lain hal, supaya, tidak mematahkan semangat mereka untuk menyampaikan inovasi juga? Mbak Petri, silakan. Ya, tadi itu kan kita harus menjelaskannya. Sebenarnya keperluan utamanya seperti apa dari organisasi sehingga impact-nya paling lebih besar. Ya. Kemudian kalau dia tidak diterapkan, alasannya kenapa? Mhm. Paling anti itu ya karena satu dan lain hal gitu kan. Alasannya Iya, nggak jelas gitu. oke, harus Alasannya clear ya? kenapa karena satu dan lain hal. Iya Ya halnya apa Pak? Ceritakan iya, dong gitu. oke. Em, Kebanyakan kalau saya lihat inovasi itu gagal atau tidak diterapkan karena secara korporat mereka akan mikir yang lebih besar gitu kan. Pasti skopnya kan lebih makro. Nah, kenapa dia tidak diterapkan? Apakah itu karena keuangan ataukah karena tadi itu stepping on other people's territory atau kemudian itu nanti ada dampak-dampak negatifnya atau mungkin itu dilihat bahwa impact-nya nggak terlalu besar tapi repot gitu. Ya, Nah, ini yang kemudian harus disampaikan sehingga mereka tahu juga, oh ternyata penilaian dari perusahaan adalah A sampai Z misalnya dipenuhi tidak kriteria-kriteria ini. Atau juga ada kadang yang tidak bisa dijelaskan adalah idenya sangat simpel mhm, dan itu harusnya sudah dilakukan tetapi tidak dilakukan. oke. Kalau tiba-tiba dimenangkan, itu seakan-akan menunjuk orang, kamu belum ngerjain kerjaan kamu ya, sampai Ah, yang lain yang mengusulkan. iya, Itu sering sekali yang kenapa jadi alasannya satu dan lain hal gitu kan. oke. Karena ini biasanya kalau ada yang seperti itu berarti perusahaannya perusahaan yang sopan, Mmm, perusahaan yang sangat kekeluargaan gitu ada ya. perasaan ya. Menjaga perasaan orang gitu. Nah, Oh, itu yang biasanya sulit untuk para leader menyampaikan. ya, Contohnya aja, Mbak, mhm, kita punya salah satu klien kami yes, ada inovasi yang very simple. mhm, Di WC wanita, gitu oke, kan, disiapkan pembalut. Udah kan ah, simple banget kan? Very, ya, very simple kan? betul, Inovasinya adalah you give it and then you take it. Kalau itu jangan lupa dibalikin. Udah gitu doang. Jadi selalu ada tersedia gitu kan. Nggak diimplementasi. Kenapa? Masa modalin satu dus aja nggak bisa, nggak mungkin dong oke, perusahaan gitu kan. heeh, Karena itu idenya sangat simple. Waktu disampaikan, CEO-nya bilang, ya ini kenapa nggak dari dulu? Siapa yang tanggung jawab? ah, Dimarahin orang yang harusnya tanggung jawab. Betul bagian GE-nya dimarahin. betul, Ya, karena itu JE-nya kebetulan juga di dalam timnya. Ya oke, sudahlah. Jadinya karena itu simple dan bagus malah nggak dijalankan, ada ya, faktor-faktor X yang terjadi. Itu juga harus disampaikan sehingga kita tahu budaya organisasinya seperti apa. Kalau itu tidak disampaikan, pasti Gen Z ini ya yang akan gerah gitu yes, kan. gemes, Ide saya simple, nggak nyalahin siapa-siapa, kok gitu aja nggak ikutan ya, disampaikan, nggak diimplementasikan. Nah, itu yang membuat orang jadi males berinovasi. Ini kasus-kasus seperti ini semoga tidak terjadi di perusahaan-perusahaan smart listeners ya. yes, Ini yang kita harus lihat, faktor X atau politikingnya di kantor tinggi atau tidak. Berarti kan itu ide yang so simple, so basic, yang harusnya jadi job desk orang tersebut iya, kok dijadikan inovasi. pasti. Hal-hal yang ini yang membuat kita bilang we're not on the growth mindset yet. Itu. Oke oke, ternyata banyak faktor ya soalnya di balik perealisasian, inovasi dalam sebuah perusahaan ataupun, bisnis Anda. Nanti kita akan bahas lagi gimana supaya
inovasi-inovasi ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana pengawasannya juga ya Mbak Patrice dan juga evaluasinya nanti mohon, diberikan insight lagi dan bagaimana supaya, semangat inovasi ini bisa berkelanjutan gitu ya dalam sebuah perusahaan. Setelah ini Smart Listeners jangan kemana mana kita break sejenak dalam Smart Enterprise edisi Kamis tanggal, 11 Juli 2024. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Menyambung perbincangan kita Smart Listeners tentang menjaga semangat inovasi ya. Pastinya dalam perencanaan inovasi sampai dengan perealisasiannya kita ingin dampaknya menjadi positif untuk perusahaan, tidak hanya untuk efisiensi gitu ya. Kalau bisa kan revenue gitu. Tapi pasti challenge juga nih untuk merealisasikannya karena akan merubah kebiasaan kita dari yang dulu menjadi yang baru. So, apa sih Mbak Patrice yang mungkin bisa kita lakukan ataupun mungkin pengawasan seperti apa sehingga inovasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan juga harapan di awal planning inovasi ini, Mbak Patrice? Nah, itu yang berat tuh, Mbak. Kita merencanakan inovasi, tapi kita kan tahu sendiri Ya, implementasinya sulit ya. betul. Nah, kalau kita sudah dapat sponsor dari corporate, sponsor dari top management, itu biasanya akan paling lebih mudah gitu. Hmm. Itu yang akan membuat inovasi berjalan dengan baik. Kita bisa monitor sudah jalannya sejauh mana, itu akan berjalan lebih baik. Akan tetapi kalau belum dapat buy-in atau sponsor dari top management, itu yang biasanya menjadi kendala. Nah, ini waktu kita planning, kita mesti tahu juga nih championnya sampai ke level apa. Oke. Apakah kepala bagiannya cukup, kepala divisinya, apa harus sampai ke direkturnya. Nah, itu yang kita harus lihat juga dampak inovasinya sejauh mana. Kalau yang mendatangkan revenue, pasti harus dari top management kan? Oh, Karena ya nama juga mendatangkan revenue gitu kan. ya. Jadinya itu pasti sesuatu banget ya. Entah itu masalah promotion, atau itu masalah marketing, cara penjualan, dan lain sebagainya. Itu biasanya top management harus terlibat. Karena itu dampaknya tinggi. Kalau hanya untuk yang sederhana, hanya untuk divisi-divisi tertentu, mungkin untuk ke kepalanya saja sudah cukup. Nah, itu yang harus dipetakan. Waktu kita melakukan inovasi, kita mengusulkan inovasi, itu sudah tahu tuh siapa saja yang harus terlibat dan mensponsori perubahan ini.
Dan resikonya kalau implementasi ini dijalankan itu apa? Kadang-kadang kita fokus ke inovasinya, tapi kita tidak melihat resikonya, gitu Mhm. kan? Kadang-kadang kita jadi inovasinya kebablasan gitu kan. Kadang-kadang nggak perlu Oke. inovasi dibuat inovasi gitu kan. Aha. Nah, kita harus melihat juga dampaknya seperti apa. Ada atau tidak sih kalau kita membuat inovasi baru. Contohnya, kalau saya nyetir di Sudirman, inovasinya adalah ada ini apa namanya jalur untuk sepeda ya, naik sepeda. Ya. Inovasi kan, tadi yang nggak ada dibuatkanlah aturan ada. Dampak negatifnya apa? Mobilnya jadi kepepet tersempit gitu kan. Oh, Kemudian yang harus naik sepeda dengan naik mobil kan agak jauh ya. Mbak. Kalau mobil agak sakit, kalau kesenggol ya. sepeda kita nggak sakit. Aha. Nah, itu kan ada dampaknya. Tuh. Diukur tidak? Kemungkinan itu terjadi bagaimana? Mhm. Impactnya kepada organisasi atau kepada bagian tersebut bagaimana? Risk mitigation-nya apa? Itu semua yang harus diukur dan kemudian disampaikan pada kita pada saat kita memberikan apa ya usulan untuk melakukan inovasi. Kalau Mhm. itu terjadi dan dilakukan secara sistematis, saya yakin itu akan terimplementasi dengan baik karena sudah dipikirkan. Oke, oh ya, tapi dari segala macam resiko ini kemungkinan ini terjadi hanya ya 1/1000. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yes. Kita kan nggak mungkin perfect ya, tapi kan kemungkinan terjadinya bagaimana nih dampak-dampak ini. Ya oke, kita akan ada kerugian beli equipment berapa 15 juta. Oh nggak apa-apa, perusahaan kita masih bisa ya, it's okay. Hal-hal tersebut yang kita lakukan gitu. Mhm. Oke, jadi bisa dilihat siapa saja yang terlibat dan juga pastinya, seberapa besar, resiko ataupun dampak yang dihasilkan dari inovasi ini. Nah, bicara lagi tentang evaluasi ini kan cukup penting ya, Mbak Petris. Jangan sampai inovasinya dijalankan sih, tapi kita nggak mengukur, seberapa jauh nih keberhasilan ataupun kesuksesan inovasi yang sudah kita jalankan. So, untuk melihat atau mengukur ini, seperti apa teknisnya mungkin, gambaran besarnya, Mbak Petris? Ya tadi itu ya kan pasti kan ada tujuan inovasi. Tujuan inovasi ini melakukan apa? Ya. Kalau tadi dia menambah revenue, revenue tambah apa enggak gitu kan? Oh. Kalau dia mengurangi waktu kerja, berkurang nggak waktu kerjanya? Atau prosesnya lebih pendeknya sehingga orang yang tadinya nggak punya waktu untuk makan siang 1 jam, sekarang punya waktu untuk makan siang 1 jam, gitu kan? Berarti dia bisa, oh ternyata kita bisa lebih banyak nih, inovasi lebih bagus karena sekarang kita jadi nganggur gitu kan, Mbak. Setengah hari kerjaannya udah selesai semuanya. Wah, berarti ditambahin lagi tuh kerjaannya. Bisa Ya, kita menambahin betul. kerjaan orang lain, tambahan Oke. timnya. Hal itu kan kelihatan. Nah, tujuan inovasinya ngapain? Itu yang jelas. Tujuannya dulu, inovasi tanpa tujuan ya tadi itu inovasi kebablasan, just for the sake of innovation gitu kan. Itu yang mesti diperjelas lagi. Ini tujuannya mau ngapain sih? Mhm. Oke, jadi di awal ya justru yang penting ya, Mbak Petris ya, tujuan. What problem are we going to solve? Iya, Ukurnya bagaimana? Did we solve the problem? Kalau iya. the problem still persist, berarti we have not done anything gitu kan. Gitu. Heeh, heeh, oke. Selain tujuan apalagi Mbak Petris yang mungkin diperlukan untuk kita menyusun sebuah inovasi yang, nantinya akan kita jalani bersama? Ya, tadi kan sebelum misalnya tujuan, kita juga bisa melihat kalau inovasi bersama adalah apa ya, ownership-nya itu sendiri. Oke. Yang memiliki inovasi itu siapa gitu kan? Apakah satu orang atau bagian ini atau seluruhnya? Mmm, Karena kalau hanya satu orang atau satu bagian, berarti itu belum inovasinya belum berhasil. oke. Karena harus dirasakan oleh seluruh bagian, satu seluruh organisasi, dan itu menjadi kebiasaan. Nah, ini kan jeleknya inovasi itu begitu ya. Mhm. Kita merasa ini precious banget ya. Precious banget yang kita jaga, jangan sampai orang nggak tahu ini kita yang ide kita. Tapi sebenarnya kalau sudah menjadi kebiasaan, ya jadi biasa kan. It's nothing new anymore. Mhm. Nah, kayak kita bilang deh, jadinya itu tapi mengatakan bahwa inovasinya berhasil. Karena semua orang merasakan itu bagus, itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya, dan itu diterima, dan itu tidak tahu siapa yang menciptakan lagi. Itu yang kita katakan inovasi yang berhasil. Paling gampang, Mbak.
adalah kalau kita lihat dari tren makanan, Oke. gitu kan. Gampang deh milk tea deh, yang milk tea, pearl boba dan lain sebagainya. Itu siapa yang membuat? Itu kan inovasi ya, Mbak ya. Yes. Menjamur kemana-mana, membuat jadi penghasilan orang banyak gitu di seluruh negara. Ini sama orang jualan bubble tea itu berhasil gitu kan. Nah itu idenya siapa? Nggak ada yang tahu. Dan ya mungkin adalah kalau dicari. Tapi itu menjadi hal yang sangat-sangat umum. Nah hal-hal yang tersebut, tren-tren tersebut berhasil. Karena ownership-nya tidak di satu atau dua orang saja. Tetapi ownership-nya memang, oh berarti ini berguna ya, ini diperlukan ya. Berguna sih mungkin enggak ya kalau bubble tea, tapi diperlukan gitu kan. Jadi dari sedih, dari sebel, jadi senang kan setelah minum bubble tea. Nah, hal-hal yang simple seperti itu adalah analogi yang menurut saya paling bagus adalah kalau kita lihat tren-tren makanan. Ayam geprek gitu lah misalnya ya Mbak ya, itu juga inovasi. Tadinya belum hits, jadi hits. Inovasi berikutnya apa lagi nih? Kita harus cari step berikutnya. It's good at that time. Begitu menjadi komoditas, itu kita harus mencari level berikutnya. Leveling up, leveling up. Itu adalah growth mindset-nya. Kita harus let go bahwa inovasi ini bukan hanya milik kita. Kemudian pekerjaan kita adalah mencari untuk level berikutnya apa saja. Itu yang membuat organisasi menjadi sukses. Oke, itu lebih next level lagi ya untuk kita bisa sampai di tahap itu. Tapi yang pasti dengan membangun kebiasaan menerima inovasi ataupun mungkin juga melakukan inovasi gitu ya, Ya. menerimalah apa ya hal-hal yang baru dalam perusahaan itu juga menjadi salah satu cara untuk menjaga semangat inovasi. Mungkin yang terakhir Mbak Patrice, menjaga semangat inovasi seperti tema kita ini perannya ataupun bebannya kira-kira ke siapa dan apa mungkin hal yang harus diingatkan untuk kita semua? Mbak Patrice silakan. Ya, good question. Bebannya pasti adanya di pucuk pimpinan ya. Oke. Beban utamanya di pucuk pimpinan, tetapi itu sebenarnya adalah bagian dari semuanya. Oleh karena itu tidak ada di penilaian pekerjaan sebenarnya Yes. apakah inovasi itu tidak, Aha. tapi itu adalah bagian dari semuanya melakukan inovasi, tanggung jawab semua orang. Tapi drivernya biasanya adalah top management, itu yang memberikan driver utama dari inovasi ini, gitu Mbak. Oke, untuk Anda, top management, owner, ataupun mungkin orang-orang di level atas ya, mungkin bisa mendengarkan hal ini, tapi ingat small listeners, kalau misalnya memang Anda belum mencapai level atas juga, Anda bertanggung jawab ya untuk menjalankan inovasi yang dilakukan untuk keberlangsungan pekerjaan yang lebih baik, efisien, dan juga mungkin mendatangkan revenue. Terima kasih Mbak Patrice insight-nya pada malam hari ini. Semoga menjadi hal yang baik juga untuk kita bisa terus menjaga semangat inovasi dalam perusahaan ataupun bisnis kita. Dan kita ketemu minggu depan ya, berarti Mbak Patrice dalam Smart Enterprise yang pasti akan terus membahas hal-hal yang bisa membantu Anda mengembangkan bisnis dan perusahaan Anda. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juwana. Saya Patricia Susanto. Selamat Selamat malam malam. dan sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih dan sampai jumpa.